Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Saudah binti Zam'ah. Sebulan sesudah wafatnya Khadijah, beliau Nabi Muhammad SAW menikah dengan Saudah binti Zam'ah, yaitu seorang janda dan juga sudah berlanjut usia. Saudah adalah seorang janda dari Sabran bin Amir, yaitu salah seorang di antara barisan pelopor yang mula-mula memeluk agama Islam dan turut dalam rombongan kedua orang-orang Islam yang hijrah ke Habasyah. Mereka berhijrah ke Habasyah yaitu dengan tujuan untuk menyingkirkan dari gangguan dan penyiksaan kaum kafir Quraisy. Dalam perjalanan ketika akan kembali dari Habasyah ke Mekah, Sabran bin Amir meninggal dunia. Pada saat itu Saudah berada dalam keadaan yang amat sulit, kecuali kehilangan seorang suami yang menjadi sandaran hidupnya. Juga di hadapan matanya dibayang-bayangi penganiayaan dan penindasan yang akan terjadi atas dirinya apabila ia kembali kepada kaum kerabatnya. Perlu diketahui bahwa Saudah beriman kepada Allah dan Rasulullah adalah menentang sanak keluarganya dan bani pamannya. Peristiwa inilah yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menikah dengan Saudah. Maksud menggembirakan dan menghibur hati dan membela kehidupan janda salah seorang sahabat beliau. Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Saudah binti Zam'ah adalah terjadi di Mekah setahun sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian 1 bulan berikutnya Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah putri Abu Bakar, yang pada saat itu usia Aisyah masih di bawah umur, yaitu sekitar 7 atau 9 tahun. Rasulullah menikah dengan Aisyah di usia yang dini itu belum bersatu dalam satu keluarga. Aisyah masih berada di dalam rumah dan asuhan ayahnya, yaitu Abu Bakar. Barulah setelah hijrah ke Madinah terjadilah kesempurnaan perkawinannya dengan Aisyah dalam pengertian hidup serumah tangga dan berkeluarga. Jadi pelaksanaan akad nikahnya antara Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah itu masih berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, tetapi secara resminya menjadi satu anggota keluarga dan hidup berumah tangga dan dipergauli sebagaimana layaknya suami istri ketika berada di Madinah, yaitu sesudah hijrah. Adapun tujuan dan pertimbangan Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah ialah kelak dapat membantunya melancarkan ajaran-ajaran Islam, terutama ajaran-ajaran yang bersangkut paut dengan soal-soal kewanitaan yang perlu disampaikan dan diketahui oleh kaum perempuan. Tentulah lebih mudah jika perempuan pula yang akan mengajarkannya atau menyampaikannya. Banyak ajaran-ajaran dan ketentuan agama yang perlu diketahui oleh kaum perempuan, tetapi kadang-kadang suka diterangkan
secara leluasa oleh seorang laki-laki. Dengan mengawini atau menikahi Aisyah, Nabi Muhammad SAW mengharap bahwa soal-soal tersebut dapat dijelaskannya kepada istrinya itu, dan Aisyah sendirilah yang akan menjadi penyambung lidah beliau dalam menyampaikan dakwah Islamiyah kepada kaum perempuan. Harapan dan tujuan Nabi Muhammad SAW itu tercapai, sebab di kemudian ternyata bahwa Aisyah adalah salah seorang yang paling banyak mengetahui seluk-beluk ajaran Islam. Aisyah adalah di antara istri-istri Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis, paling alim, dan paling banyak usahanya dalam memperluas dan mengembangkan ajaran Islam, sehingga ia mendapat gelar Ummul Mukminin atau ibu dari orang-orang beriman. Pada waktu Nabi Muhammad SAW memberi istri Khadijah, Nabi tidak kawin lagi. Namun setelah Khadijah meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW menikah lagi sampai beberapa istri, dan semuanya adalah janda, kecuali yang satu ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha yang masih gadis dan masih perawan. Demikianlah sekilas kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.